video PPL Mandiri minggu kedua ini saya akan membahas materi yaitu katalogisasi dan klasifikasi buku perpustakaan. Katalogisasi dan klasifikasi buku perpustakaan. Yang pertama, pengertian katalogisasi dan klasifikasi. Katalogisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, katalog adalah buku yang berisi daftar atau informasi sesuatu yang disusun secara teratur dan berurutan secara alfabetis. Secara lebih luas, pengertian katalog adalah metode penyusunan item yang berisi informasi atau keterangan tertentu dilakukan secara sistematis baik menurut abjad maupun urutan logika yang lain. Jadi, katalogisasi ialah suatu proses pembuatan katalog perpustakaan menghasilkan suatu cantuman bibliografis untuk setiap bahan pustaka yang dimasukkan dalam koleksi perpustakaan. Selanjutnya, klasifikasi. Klasifikasi adalah kegiatan pengelompokan koleksi perpustakaan berdasarkan subjek atau isi buku yang kegiatannya terbagi pada klasifikasi fundamental atau fundamental classification dan klasifikasi artifisial atau artificial classification. Selanjutnya, fungsi katalog. Fungsi katalog yang pertama adalah mencatat karya seseorang pada tajuk yang sama, lalu menyusun entry pengarang secara tepat sehingga semua karya seseorang berada pada tajuk yang sama. Selanjutnya, mencatat semua judul bahan pustaka yang dimiliki suatu perpustakaan. Adapun menunjukkan rujukan silang atau cross reference dari beberapa istilah atau nama-nama yang sama yang digunakan sebagai tajuk, lalu memberikan petunjuk letak atau lokasi bahan pustaka yang disusun pada perpustakaan. Dan yang terakhir, memberikan uraian tentang setiap karya yang dimiliki suatu perpustakaan sehingga pengguna perpustakaan atau user dapat memperoleh informasi yang lengkap tentang karya itu. Dan selanjutnya adalah tujuan katalog. Yang pertama, memungkinkan seorang menemukan sebuah buku yang diketahui pengarangnya, judulnya, ataupun subjeknya. Lalu yang kedua, menunjukkan buku yang dimiliki perpustakaan oleh pengarang tertentu berdasarkan subjek tertentu dan dalam jenis literatur tertentu. Dan yang terakhir, membantu dalam pemilihan buku berdasarkan edisinya dan berdasarkan karakternya, sastra ataukah berdasarkan topik. Selanjutnya, yaitu prinsip katalog. Prinsip katalog yang pertama adalah memuat keterangan-keterangan bahan pustaka selengkap mungkin. Lalu yang kedua, fleksibel dalam arti mudah menyisipkan entry yang baru. Lalu mudah digunakan dan diatur. Selanjutnya, ekonomis dalam penggunaannya. Lalu mudah dibuat duplikatnya. Adapun tidak memakan tempat. Dan yang terakhir adalah mudah pemeliharaannya. Selanjutnya, bentuk katalog. Yang pertama, katalog buku. Yang kedua, katalog berkas atau album. Yang ketiga, katalog kartu. Yang keempat, katalog cetak. Dan yang kelima, katalog COM atau Computer Output Microform. Lalu yang keenam, katalog CD-ROM atau Compact Disc Read Only Memory. Dan yang terakhir, opak. Selanjutnya, kegiatan utama katalogisasi. Yang pertama, katalogisasi atau pengatalogan deskriptif. Lalu yang kedua, katalogisasi atau pengatalogan subjek. Nah, di bawah ini terdapat gambar, yaitu pengatalogan terdiri dari dua, yaitu deskriptif dan subjek. Nah, deskriptif dan subjek adalah suatu kegiatan utama dalam pengatalogan. Nah, di dalam deskriptif itu meliputi deskripsi bibliografi yang terdiri dari 8 daerah dan tajuk entry utama, dan tak lupa ada tajuk entry tambahan. Lalu selanjutnya pengatalogan subjek itu terdiri atau meliputi analisis subjek yang terdiri dari klasifikasi dan tajuk subjek.
Adapun saya cantumkan contoh dari katalogisasi deskriptif dan katalogisasi subjek. Kurang lebihnya seperti ini contohnya. Selanjutnya yaitu standar katalogisasi. Yang pertama, standar dari International Standard Bibliographic Description atau bisa disingkat ISBD. Lalu yang kedua, Anglo-American Cataloging Rules atau bisa disingkat AACR. Lalu yang ketiga, Research Description and Access atau bisa disingkat RDA. Selanjutnya, sistem katalog. Yang pertama, sistem katalog abjad. Lalu yang kedua, sistem katalog klasifikasi. Di dalam masing-masing sistem katalog itu ada poin-poinnya. Contohnya pada sistem katalog abjad itu meliputi katalog pengarang, katalog judul, katalog subjek, katalog susunan kamus, dan katalog susunan abjad terpisah. Adapun sistem katalog klasifikasi itu meliputi katalog pengarang judul disusun menurut abjad, lalu katalog subjek disusun menurut urutan nomor-nomor identifikasi tertentu, serta indeks subjek yang menunjukkan notasi klasifikasi tertentu untuk suatu subjek umumnya disusun menurut abjad. Selanjutnya contoh kartu katalog. Di sini ada poin-poinnya. Yang pertama ada tajuk entry, lalu judul, pengarang, impresium, lalu jejakan, adapun nomor panggil, edisi, kolasi, dan ISBN. Saya jelaskan poin-poinnya. Yang pertama contohnya saja pada nomor panggil itu letaknya di 813 KARS, lalu tajuk entry-nya itu Kardiman, lalu judulnya itu Sepanjang Tambak Bandeng, lalu pengarangnya itu ada Kardiman. Lalu kita geser ke kiri, itu ada edisi yang meliputi strip-strip cat titik 4. Lalu kita geser lagi ke kanan, itu ada impresium yang terdiri dari kota penerbit, lalu penerbit dan tahun terbit. Lalu kita geser lagi ke kiri, itu ada kolasi yang meliputi halaman dan ukuran buku, yaitu ada 128 halaman dan ukurannya 21 cm. Lalu kita ke bawah lagi, itu ada ISBN yang meliputi angka 979 strip 9133 strip 86 strip 6. Lalu yang terakhir ada jejakan yang meliputi judul. Nah, untuk kartu katalog itu ada ukurannya seperti itu, ada standarnya. Nah, untuk kartu katalog itu ukurannya itu 7,5 cm kali 12,5 cm. Kurang lebihnya seperti itu contoh dari kartu katalog. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dari penyampaian saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.